pagi. Kita sudah mendengar firman Tuhan, Tuhan Yesus yang hidup, yang Anda percayai, yang saya percayai. Dari Tuhan Yesus yang Anda percayai itu Tuhan yang mati atau Tuhan yang hidup? Tuhan yang hidup. Betul? Betul. Jadi Tuhan Yesus yang Anda percayai, yang saya percayai adalah Tuhan yang hidup. Kalau Dia adalah Tuhan yang hidup, maka Dia pasti berbicara dengan kita. Betul dong? Anda masih hidup? Kalau kita masih hidup, berarti kita bisa bicara satu sama lain, bisa melihat satu sama lain, bisa juga tertawa ya. Masih bisa tertawa? Masih bisa tertawa? Ada tertawa gaya orang Manggarai. Ada satu pastor dari Franciscan dulu bekerja di Manggarai, dan dia terkesan sekali akan gaya tertawa ibu-ibu Manggarai. Gaya tertawanya seperti apa? Gaya tertawanya seperti ini. Haha itu. Jadi ini hanya contoh bahwa kalau kita hidup berarti kita berkomunikasi satu sama lain, bisa saling membimbing, saling menuntun. Tadi kan ada pembaca, kita dituntun untuk untuk menyanyikan mazmur. Kemudian yang lain juga demikian. Jadi hidup itu memang merupakan kesempatan kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Tuhan yang Anda imani adalah Tuhan yang hidup. Maka hari ini Dia berbicara kepada kita melalui bacaan pertama maupun bacaan yang kedua. Bacaan pertama dari Santo Paulus. Dia pengikut Kristus. Dia percaya bahwa Kristus itu hidup, dan dia meneruskan firman Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Apa yang dia katakan? Tadi dia katakan begini, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia menyampaikan kepada kita sekalian sebagai seruan dari Tuhan, celakalah kita yang masih hidup ini kalau tidak memberitakan kebaikan Tuhan, Injil Tuhan. Injil itu adalah kabar gembira, kabar sukacita. Kabar sukacitanya ialah bahwa Allah itu memberi perhatian kepada kita semua, apapun keadaan fisik kita. Fisik kita tidak membatasi agar kita memberikan kabar kebaikan kepada sesama kita. Maka hari ini tatkala gereja maupun seluruh dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional, artinya mengingat saudara-saudari yang berkebutuhan khusus, yang keadaan fisiknya memang khusus, itu diberi perhatian. Dan ini adalah tanda kabar gembira yang disampaikan oleh dunia ini kepada kita sekalian, khususnya kepada saudara-saudari yang memang punya keadaan khusus, berkebutuhan khusus,
Seperti juga orang-orang lain yang punya kebutuhan khusus tetapi berbeda. Nah, di antara kita ada yang bisa mendengar dengan baik, ada yang tidak bisa mendengar dengan baik, ada yang bisa melihat, tapi ada juga yang tidak bisa melihat, ada yang tidak bisa berbicara, ada juga yang bisa berbicara. Tapi ketahuilah saudara-saudari, inilah berita gembira untuk kita. Dalam Injil, Tuhan Yesus tidak pernah mengeliminir orang-orang, misalnya orang yang buta, orang yang lumpuh, atau orang yang tuli. Tapi Yesus datang menyapa mereka, menyembuhkan mereka, dan membuat mereka menjadi manusia yang hebat dalam artian memiliki kesehatan. Nah, sebenarnya kenapa dunia internasional merayakan Hari Disabilitas ini, dan kita di Keuskupan Bogor juga merayakannya, itu meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Santo Paulus, bahwa kita memberitakan Injil. Celaka saya kalau saya tidak memberitakan Injil, membawa kabar baik kepada sesama kita. Kabar baik itu ya dalam artian antara lain kita berdoa bersama, merayakan Ekaristi bersama, berkomunikasi bersama, main musik bersama. Nanti ada yang main apa namanya di luar itu, kolintang. Ya, bagus. Dengan main kolintang itu, ya kita berusaha untuk membawa kebaikan, membawa sukacita bagi yang mendengarkan, dan bagi kita yang memainkan juga, kita merasa bergembira, merasa bersukacita. Jadi, hidup ini, saudara-saudari, hendaklah diisi dengan memberitakan kebaikan. Apapun keadaan kita, entah saya sehat atau saya punya keadaan khusus, saya harus bangkit untuk memberikan kebaikan, kabar sukacita itu. Dan tentu saja beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus, menjadi anggota gereja secara penuh, itu menjadi panggilan kita semua. Karunia dari Tuhan untuk semua, baik yang sehat, matanya bisa melihat ataupun tidak, semua itu diterima oleh Allah, dan kita dipanggil untuk memberitakan kabar gembira Tuhan. Hal yang kedua, tanda bahwa Tuhan kita itu hidup. Dia mengatakan, saudara-saudari, jangan duduk di sini saja, jangan tinggal di rumah saja. Dia katakan apa? Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi Tuhan mengajak kita, kalau kita dengar tadi baca Injil, dikatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi, jangan duduk di sini, jangan duduk di rumah juga. Semua harus pergi, bergerak, menceritakan, mewartakan bahwa Tuhan itu maha baik, bahwa hidup itu indah, bahwa perjumpaan kita satu sama lain ini adalah sesuatu yang menggembirakan, yang membuat hidup ini menjadi semakin menarik. Tatkala kita juga menjumpai sesama kita, pergi dari kamar, keluar dari kamar kita, lalu bertemu dengan orang lain. Dan hari ini kita semua diajak, mari kita keluar dari tempat kita masing-masing, rumah kita masing-masing, lalu kita bertemu di gereja Santo Paulus ini. Kita merayakan kabar sukacita Tuhan dalam
Ekaristi. Nah, sesudah itu kita pergi untuk memberitakan kabar sukacita, Injil itu kepada orang lain. Jadi itulah pesan Tuhan untuk kita semua. Jangan tenang-tenang saja di tempat. Bergerak, bangun, bangkit. Apakah saya bisa mendengar dengan baik? Itu tidak soal. Saya bisa menyampaikan kabar gembira kepada sesama saya. Apakah saya bisa melihat dengan baik? Bukan soal. Saya punya semangat yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan. Saudara-saudari, hidup ini indah. Mari kita bicara bersama. Saya bicara dengan cara begini-begini. Kamu boleh bicara dengan suara. Kamu bisa ketawa dengan terbuka lebar suaranya. Saya bisa juga tertawa tapi kamu tidak dengar saya. Tidak apa-apa. Yang penting ialah bahwa kita semua merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, supaya kita bisa pergi memberitakan kabar sukacita Tuhan, satu hal yang penting untuk kita miliki ialah bahwa kita memiliki spirit, roh bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena nama saya bukan sekali syukur ya. Tapi orang selalu mengatakan orang yang memiliki semangat bersyukur, dia akan bergembira dalam hidupnya. Dia akan menerima dirinya bahwa Tuhan, terima kasih. Keadaan saya seperti ini. Terima kasih Tuhan. Ada juga yang mengatakan, oh ya Tuhan, terima kasih bahwa ada yang memberi perhatian kepada saya. Saya juga berusaha untuk memberi perhatian kepada sesama saya. Bersyukur kan? Puji Tuhan bahwa ada orang yang membantu saya untuk mengerti apa yang saya katakan. Macam dia yang menerjemahkan apa yang saya katakan ini. Saya tidak bisa. Tapi saya bersyukur bahwa ada penterjemah kita untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan. Sehingga Anda memahami itu. Akhirnya saudara-saudari, yang saya mau tegaskan kembali, mari kita percaya kepada Tuhan yang hidup dan Dia menghidupkan kita semua. Dia berbicara kepada kita dan pembicaraan Tuhan hari ini disampaikan oleh Santo Paulus dengan mengatakan, celakalah kita kalau kita tidak memberitakan Injil. Maka mari kita wartakan Injil, wartakan kabar baik dengan mengisi hidup kita dengan penuh sukacita, dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, pergilah, beritakanlah kabar sukacita. Jangan tinggal di tempat. Nanti kalau pulang ke rumah kita masing-masing, jangan tinggal di rumah terus. Mari kita pergi memberitakan Injil. Dan diharapkan kita tidak pergi sendirian, tetapi bersama-sama. Tuhan memberkati.